Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Jadi, mari kita perhatikan sama-sama contoh soal nomor 1. Ini ada pecahan 5/10. Sama dengan berapa desimalnya ya? Ini bisa kita hitung dengan dua cara. Yang pertama adalah kita pakai cara rumah. Ya, cara rumah, masih ingat kan? Penyebutnya ini, yang bagian bawah ini, letaknya di luar rumah. Lalu pembilangnya ini atau bagian atasnya ini letaknya di dalam rumah. Nah, coba kalau kita perhatikan. 10 kali berapa hasilnya 5? Ada nggak? Nggak ada ya. 10 kali 1 aja hasilnya sudah 10. Berarti ini nggak bisa ya. Nggak bisa, harus kita kasih alat bantu. Kita kasih alat bantu 0 di sini. Nah, kalau kita sudah kasih alat bantu 0 di sini, atasnya ini harus kita kasih 0, itu syaratnya ya. Saya ulangi lagi ya. Kalau kita sudah kasih alat bantu 0 di sini, atasnya ini harus kita kasih 0, oke? Nah, ini sudah bisa dikerjakan? Sudah ya. 10 kali berapa hasilnya 50? Tentu saja kali 5. 10 kali 5, 50. Sisanya 0. Berarti ini udah selesai. Jawabannya 5/10 sama dengan 0,5. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua itu jauh lebih gampang ya. Cara yang kedua gampang sekali. Kita tuliskan kembali 5/10 sama dengan. Oke? Nah, kita tinggal lihat nanti ini bagian penyebutnya saja. Per 10 itu berarti artinya satu angka di belakang koma. Kita tuliskan kembali pembilangnya. Pembilangnya 5. 5 kita tuliskan kembali. Oke, per 10 ini artinya berarti satu angka di belakang koma. Ini kita hitung ya. 1 kasih koma. Oke, depannya 0. Jelas? Oke. Ya, untuk contoh soal nomor 2, ini ada pecahan biasa 375 per 100 sama dengan, oke, kita pakai cara yang kedua ini aja ya, lebih gampang loh sepikir ya. Berarti kita tuliskan kembali angka 375. 375. Oke, setelah kita tuliskan angka pembilangnya 375 ini, kita perhatikan penyebutnya per 100. Tadi per 10 berarti satu angka di belakang koma. Kalau per 100 ini artinya berarti ada dua angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2. Ini kasih koma. Berarti pecahan biasa 375 per 100 sama dengan 3,75. Oke, mengerti? Lalu kita teruskan ke contoh soal nomor 3. Ini ada pecahan biasa 27 per 1000 sama dengan. Nah, sama, kita pakai cara yang seperti contoh nomor 2 tadi lagi ya. Ini kita tuliskan kembali pembilangnya 27. Oke. Nah, ini per 1000. Per 1000 artinya ada 3 angka di belakang koma nantinya ya. Kita mulai hitung ya. 1, 2, 3 ya kan, di sini kan. Kalau ini nggak ada angka kita kasih 0. Nah, ini udah 1, 2, 3. Udah 3 angka. Lalu kita kasih koma. Ini 0. Oke, berarti 27 per 1000 itu artinya kalau dijadikan desimal adalah 0,027 ya. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang keempat. Ini ada pecahan biasa 2/5 sama dengan
Berapa? Oke, kalau kita ketemu soal begini, kita pakai cara rumah lagi ya. Kita bagikan. Oke, penyebutnya tadi ada di luar rumah, pembilangnya ada di dalam rumah. Oke, 5 kali berapa? 2, nggak bisa ya. 5 kali 1 aja udah 5. Berarti ini harus kasih alat bantu. Kita kasih alat bantu 0 di sini. Ingat tadi kalau sudah dikasih alat bantu 0 berarti atasnya harus 0, Oke, 5 kali berapa? 20. 5 kali 4, 20. Ini sisanya sudah 0, tandanya udah selesai ya. Berarti jawabannya 2/5 sama dengan 0,4. Oke. Contoh soal yang ke-6. Contoh soal yang ke-6. Ini ada pecahan biasa 5/8 sama dengan berapa ya? Kembali kita pakai cara rumah. Oke. 8 ini atau penyebutnya kita taruh di luar rumah. Pembilangnya ini 5. Atau bagian atas ini kita taruh di dalam rumah. Oke. Ini nggak bisa dibagi. Kita kasih alat bantu 0. Atasnya 0, 8 kali berapa? Mendekati 50. 8 kali 6. Ya. 8 kali 6 berapa? 48. Oke. Kita kurangkan. Nih, 0 nggak bisa kurang 8, pinjam. Ya kan? 10 kurang 8, 2. 5 sudah dipinjam 1, tinggal 4. 4 kurang 4, 0. Nggak perlu dituliskan. Nah, ini sisanya masih 2. Ya kan? Bisa nggak 8 kali berapa? 2. Nggak bisa. Berarti kita kasih alat bantu lagi. Kita kasih alat bantu 0 lagi di sini. Ingat, kita kasih alat bantu 0 lagi yang di sini. Ini nggak perlu dikasih 0 lagi. Nggak perlu, atau dikasih 0, lagi nggak perlu. Ya, kita taruh aja alat bantunya 0 di sini. Oke. 8 kali berapa? Mendekati 20. 8 kali 2. Berapa? 16. Sisanya 4. Ya. Nggak bisa lagi. Tambahkan 0 lagi. Atau kita kasih alat bantu 0 lagi. 8 kali berapa? 40. 8 kali 5. 40. Nah, ini udah selesai, udah habis ya, sisa 0. Nah, berarti jawabannya adalah 5/8 sama dengan desimalnya 0,625. Sekarang kita akan sama-sama belajar untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Oke, kita perhatikan contoh soal nomor 1. Ini ada pecahan campuran 3, 1/4. Ya, sama dengan berapa desimalnya? Nah, ini bisa kita pisah terlebih dahulu. 3 1/4 itu artinya 3 ditambah dengan 1/4 atau 3 ditambah 1/4. Nah, kita cari saja desimal dari 1/4 ini berapa, lalu kita tambahkan dengan 3-nya. Oke. Berarti kita cari desimalnya 1/4 ini berapa ya? Ini 1/4 sama dengan berapa? Kita pakai cara rumah saja ya. Penyebutnya ini yang 4 ada di luar rumah. Pembilangnya ini 1 ada di dalam rumah. Kalau kita perhatikan 4 kali berapa? 1 nggak bisa ya. Kita kasih alat bantu 0 di sini. Berarti atasnya harus kita kasih 0, Oke. 4 kali berapa? Mendekati 10. 4 kali 2. 8. Ya, lalu kita kurangkan. 10 kurang 8, 2. Oke. Nah, ini juga perlu kita kasih alat bantu 0 lagi di sini. Ingat ya. Kalau kita kasih alat bantu 0 lagi yang kedua kali di sini, atasnya nggak perlu dikasih 0 lagi ya, atau dikasih koma ya. Nah, kita perhatikan 4 kali berapa? Hasilnya 20. 4 kali 5, 20.
Oke, berarti jawabannya 1/4 itu sama dengan 0,25. Nah, kita tambahkan ini. 3 kita tambahkan dengan 0,25. Ini hasilnya sama dengan, masih ingat penjumlahan desimal? 3. Kita susun ke bawah aja ya. 3. Kalau nggak ada komanya bisa kita kasih koma 0. 3,0 ya. Lalu ini 0,25. Berarti komanya harus lurus dengan yang 3 tadi. Berarti 0-nya di bawah 3. 0,25. Kita tambahkan. Nah, ini kalau misalnya ini nggak ada angka, kita bisa kasih 0 juga. Tambahkan lagi 0. Oke. 0 tambah 5. 5. 0 tambah 2. 2. Komanya lurus. 3 tambah 0. 3. Berarti jawabannya 3 tambah 0,25 sama dengan 3,25. Oke. Itu contoh soal yang pertama. Lalu contoh soal yang kedua. Ini ada pecahan campuran 6, 2/5 sama dengan. Oke, ini artinya juga sama, berarti ini 6 ditambah 2/5. Ya, kita cari terlebih dahulu 2/5 ini pecahan desimalnya itu berapa ya. Kita cari dulu. 5 berarti kita taruh di luar, 2 kita taruh di dalam. Oke, 5 kali berapa? 2, nggak bisa ya, kasih alat bantu 0. Berarti ini jadi 0, 0, 5 kali berapa? 20, 5 kali 4, 20. Berarti 2/5 sama artinya dengan 0,4 kalau jadi desimal ya. Berarti ini artinya 6 ditambah 0,4. Kita susun ke bawah ya. 6. Berarti 6 sama artinya dengan 6,0 ya. 0,4. 0,4. Kalau kita tambahkan 0 tambah 4, 4. 6 tambah 0, komanya lurus. 6 tambah 0, 6. Berarti jawabannya 6 tambah 0,4 adalah 6,4. Kita lanjutkan kembali untuk contoh soal nomor 3. Jadi ini ada pecahan campuran 5, 12/25 sama dengan. Oke, ini sama artinya dengan 5 ditambah dengan 12/25. Kita cari dahulu 12/25-nya itu berapa desimalnya ya. Ini berarti yang di luar kita taruh angka 25. Menyebutnya di luar ya. Lalu pembilangnya ini kita masukkan di dalam rumah. Oke. Nah, ini bisa nggak? 25 kali berapa? 12. Nggak bisa ya. Kita kasih alat bantu 0. Berarti atasnya harus dikasih 0, 25 kali berapa mendekati 120, tidak boleh lebih. 25 kali 4 ya. 25 kali 4 berapa? 100. Oke, kita kurangkan. Ini 0, 2. Oke, 1 kurang 1, 0 ya. Jadi nggak usah ditulis. 20, bisa nggak? Nggak bisa lagi. Kita kasih alat bantu 0 lagi di sini. 25 kali berapa? Hasilnya 200 kali 8. Ya, 200. Sisanya 0. Berarti ini 5 ditambah 0,48 sama dengan, langsung aja bisa nggak? Bisa ya, langsung aja ya. 5 tambah 0,48, 5,48. Oke, itu untuk nomor 3-nya. Lalu untuk nomor 4-nya,
Nomor 4-nya, ini ada pecahan campuran 4, 11 per 20 sama dengan berapa? Ini berarti artinya 4 ditambah pecahan biasa 11 per 20 sama dengan berapa? Kembali kita hitung 11 per 20-nya. Kita pakai cara rumah lagi. 20-nya ada di luar, 11-nya ada di dalam. Oke, ini bisa? Nggak bisa. Kasih alat bantu 0. Berarti atasnya harus kita kasih 0, 20 kali berapa mendekati 110? Berarti 20 kali 5. 20 kali 5 berapa? 100. Sisanya berapa? Sisanya adalah ini 0, 1. Sisanya 10. Kita tambahkan lagi 0 di sini alat bantunya. Oke, 20 kali 5 kembali. Hasilnya 100. Kita kurangkan 0, berarti selesai ya. Berarti ini artinya sama dengan 4 ditambah 0,55. Oke, 4 tambah 0,55 berapa? 4,50. Berikutnya adalah mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Mari kita perhatikan sama-sama contoh soal nomor 1. Ini ada desimal 0,6 sama dengan berapa pecahan biasanya. Kalau kita perhatikan, ini ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Oke, 6-nya kita tuliskan kembali sebagai pembilangnya. Berarti 0,6 sama dengan 6 per 10. Lalu contoh soal nomor 2. Ini ada desimal 0,24 sama dengan. Oke, kalau kita perhatikan ini ada dua angka di belakang koma. Kalau dua angka di belakang koma itu artinya adalah per 100. Oke, lalu 24-nya kita tuliskan kembali sebagai pembilangnya. Berarti 0,24 sama artinya dengan 24 per 100. Oke, lalu contoh soal nomor 3. Ini ada desimal 0,08 sama dengan. Oke, kalau kita perhatikan ini juga ada dua angka di belakang koma, berarti penyebutnya ini adalah 100 per 100 ya. Oke, 8-nya kita tuliskan sebagai pembilangnya, berarti 0,08 sama artinya dengan 8 per 100. Lalu yang keempat, contoh soal yang keempat, ini ada desimal 0,125. Oke, kalau kita perhatikan ini ada 3 angka di belakang koma ya. Berarti kalau 3 angka per 1000, penyebutnya adalah 1000. Lalu kita tuliskan kembali 125-nya sebagai pembilangnya. 0,125 sama artinya dengan 125 per 1000 dalam pecahan biasa ya. Nah, kalau kita perhatikan nih 6 per 10, 24 per 100, 8 per 100, 125 per 1000. Ini angka-angkanya belum sederhana. Jadi mari kita sederhanakan ya. Kita kembali lagi ya ke nomor 1, 6 per 10. Nah, kira-kira sama-sama bagi berapa? Bagi 2 ya, biar sederhana dia. Nah, 6 bagi 2, 3. Nih, per 10 bagi 2, 5. Oke, berarti sederhananya adalah 3 per 5. Oke, lalu lanjut nomor 2, 24 per 100. Sama-sama bagi berapa kita? Sama-sama bagi 4 ya. Sama-sama bagi 4. Oke, 24 bagi 4, 6.
per 100 bagi 4, 25. Berarti sederhananya itu adalah 6 per 25. Oke. Lalu 8 per 100. Ini bagi 4 juga ya. Ini bagi 4 juga. 8 bagi 4, 2. Per 100 bagi 4, 25. Berarti sederhananya 2 per 25. Dan untuk yang 125 per 1000, ini kita sama-sama bagi 125 ya. Pembilang maupun penyebutnya kita bagi dengan angka 125, jadi nanti dia jadi paling sederhana ya. 125 bagi 125 berapa? 1. Per 1000 bagi 125 berapa? 8. Berarti sederhananya adalah pecahan biasanya 1 per 8. Kita akan mengubah pecahan desimal ke pecahan campuran. Mari kita perhatikan contoh soal yang pertama. Ini ada desimal 2,4. Sama dengan berapa pecahan campurannya? 2,4 sama artinya dengan 2 ditambah 0,4. Nah, jadi perlu kita cari nanti 0,4-nya ini berapa pecahan biasanya. Ya, ayo kita perhatikan sama-sama. 0,4 berarti 0,4 sama dengan, berarti ini satu angka di belakang koma ya, berarti per 10 pembilangnya tadi 4 ya. 4 per 10 ini masih belum sederhana, kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Oke, sama-sama bagi 2. 4 bagi 2, 2. Per 10 bagi 2, 5. Berarti 0,4 sama artinya dengan 2 per 5. Berarti ini sama artinya dengan 2 ditambah 2 per 5. 2 tambah 2 per 5 berapa? 2 per 5. Contoh soal nomor 2. Ini ada desimal 4,25 sama dengan, ini sama artinya dengan 4 ditambah dengan 0,25 sama dengan. Nah, kita cari pecahan biasa dari 0,25 terlebih dahulu. Ya, ini 0,25 sama artinya dengan, ini dua angka di belakang koma, tandanya per 100. Lalu angka 25-nya kita tuliskan sebagai pembilangnya. Ya, jadi 0,25 sama artinya dengan 25 per 100. Ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama bagi 25. Ya, 25 bagi 25, 1. 1 per 100 bagi 25, 4. Berarti 0,25 adalah 1 per 4. Ini sama artinya dengan 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 4 1 per 4. Oke. Untuk contoh soal nomor 3. Ini ada desimal 3,725 sama dengan, ini sama artinya dengan 3 ditambah 0,725. Ya, kita cari terlebih dahulu 0,725 itu pecahan biasanya berapa. Berarti ini 0,725 sama artinya dengan 725 per 1000. Ya, ini di belakang koma ada 3 angka, berarti artinya per 1000. 725 kita tuliskan kembali.
Nah, ini masih sangat besar sekali angkanya, belum sederhana. Kita sama-sama bagikan dengan 25. 725 bagi 25 itu 29. Per 1000 bagi 25 itu adalah 40. Berarti 0,725 pecahan biasanya adalah 29 per 40. Berarti ini 3 ditambah 29 per 40. Sama dengan 3 29 per 40 jawabannya.